Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Karena banyak dari sobat mantap yang ingin lanjut kita rekapin ke film Deadpool 2, maka inilah saatnya. Yang mana antihero satu ini akan membawa kita dengan aksi yang lebih seru dari film yang pertama. Jadi bagaimana keseruan ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film ditampilkan Deadpool yang sedang membantai kawanan geng seperti Yakuza. Geng penjahat dan mafia kelas kakap telah dibantainya habis-habisan. Namun bos dari geng yang terakhir berhasil lolos dari kejarannya. Akhirnya bersama Dopinder, sopir kesayangan Deadpool, dia pun pulang dengan sangat santuy. Sesampainya di rumah, Deadpool disambut dengan pelukan hangat oleh pacarnya, yaitu Vanessa. Namun tak berapa lama, secara tiba-tiba sekawanan mafia masuk menerobos ke dalam rumahnya. Beruntung, Deadpool dengan super powernya mampu mengalahkan mafia tersebut dengan sangat mudah. Namun secepat itu Deadpool mengalahkan para geng tersebut, secepat itu pula dia harus merasakan penyesalan yang mendalam. Pacarnya Vanessa terkena tembakan oleh salah satu orang dari anggota mafia yang masih hidup. Melihat hal itu, Deadpool lalu mengejar pembunuh tersebut, lalu membunuhnya dengan menabrakkannya ke sebuah truk bersama dirinya. Setelah kejadian itu, hari pun berganti hari. Selama 3 hari, Wade berada di bar milik temannya yaitu Weasel. Berbagai cara sudah Weasel lakukan untuk menghibur Wade atas kematian pacarnya. Namun penyesalan mendalamnya tak kunjung sembuh, bahkan kelakuan bangsatnya semakin menjadi-jadi. Yang ia lakukan justru buang air di dalam bar ini. Beruntung ada Dopinder yang membersihkannya. Sesampainya di rumah, setelah Deadpool mendapatkan nasihat dari sohibnya, yaitu seorang nenek bernama Blin, bukannya santuy dengan menerima keadaan atas kematian Vanessa, Deadpool justru bunuh diri dengan meledakkan dirinya di atas tangki minyak. Namun sudah tentu hal itu tidak akan membunuh Deadpool, karena kekuatan regenerasi selnya yang sangat cepat. Sesaat setelah itu, tubuh Deadpool yang hancur diambil oleh Colossus. Lalu kemudian dia pun dibawa ke sebuah tempat di mana para anggota X-Men berada. Sementara itu, terlihat salah satu anak yang memiliki kekuatan mutan, dan kekuatannya adalah menciptakan energi api dari tangannya. Dan anak tersebut bernama Russell. Di sisi lain, Deadpool yang sudah pulih dari rencana bunuh dirinya, dia pun diperkenalkan oleh Negasonic dengan teman barunya yang bernama Yukio. Pada film ini, musuh Deadpool adalah seorang manusia setengah robot yang bernama Cable, yang diperankan oleh aktor Josh Brolin, aktor yang juga memerankan karakter Thanos di film Avenger. Cable ini adalah manusia yang berasal dari masa depan cuy. Dia datang untuk membunuh salah satu mutan yang nanti akan membunuh istri dan anaknya di masa depan. Sementara itu, terlihat Russell yang sedang disiksa oleh kepala sekolahnya. Hal itu dilakukan untuk membangkitkan kekuatan Russell yang tertidur. Akibatnya, Russell yang memiliki temperamen pemarah, dia pun mengamuk. Tim X-Men bersama Deadpool yang baru saja bergabung, mereka pun datang untuk membantu menangani kerusuhan yang terjadi. Dengan gaya bak superhero, dia mampu menaklukkan Russell dengan sangat mudah. Russell yang tak berdaya pun diberi semacam borgol kalung yang mampu menghilangkan kekuatan seorang mutan. Dari sini Deadpool mulai menyadari bahwa Russell telah mendapatkan diskriminasi dari sang kepala sekolah. Sesaat setelah itu, Deadpool menembak kepala salah satu petugas sekolah yang ada di sana. Akibatnya, Deadpool dikeluarkan dari X-Men yang baru saja bergabung. Kemudian, dia pun menjadi tahanan di sebuah penjara mutan bersama Russell. Dengan kalung ini, kekuatan mutan yang dimiliki Wade Wilson selama ini akhirnya tak berfungsi. Hal ini pun menyebabkan penyakit kankernya kembali kambuh. Hari demi hari pun Wade dan Russell lalui di penjara ini.
Hingga akhirnya Russell mendapatkan sebuah ide untuk melarikan diri dari tempat ini. Russell menemukan seseorang yang berbadan besar, yang nantinya akan mampu membantunya untuk keluar dari penjara. Dan tentunya kalian sudah tahu ya kan, siapa pria berbadan besar itu. Sementara itu di sisi lain, terlihat Cable sedang mempersiapkan sebuah penyerangan yang mana targetnya itu adalah Russell yang masih berumur belasan tahun. Nah, motivasinya, Cable mencoba membunuh Russell di masa ini. Karena di masa depan, Russell lah yang telah membunuh keluarganya. Itulah mengapa Cable memiliki misi untuk membunuh Russell ketika dia masih remaja. Dengan menggunakan sistem robot yang dimiliki Cable, dia dapat dengan mudah mencari di mana Russell berada. Pertempuran pun tak terelakkan lagi. Wade yang mencoba melindungi Russell terlempar jauh hingga menyebabkan beberapa tulangnya patah. Dari pertempuran itu, akhirnya kalung yang ada di leher Wade Wilson bisa terlepas. Kekuatan mutannya pun kembali muncul. Nah, ketika Deadpool kembali bertarung dengan Cable, Wade mengungkapkan kepada Cable bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Russell. Dan dia sebenarnya tidak berniat melindungi anak itu. Nah, dari perkataan Deadpool, Russell pun mengetahuinya. Russell pun menjadi marah kepada Deadpool. Dan ini adalah awal mula konflik antara Russell dan Deadpool. Nah, kemudian akibat ledakan dari sebuah bom, Deadpool dan Cable pun terlempar keluar dari penjara itu. Nah, dari sini Wade mulai sadar akan siapa dan apa tujuan dia memiliki sebuah kekuatan super. Sementara itu di sisi lain, Russell sedang bernegosiasi dengan seorang mutan berbadan besar yang diisolasi dalam ruangan khusus. Rencananya, Russell akan balas dendam kepada kepala sekolah yang telah menganiayanya selama ini. Dan besok adalah hari di mana mereka akan dipindahkan ke penjara lain. Dengan ini, Russell berencana melarikan diri bersama mutan berbadan besar tersebut. Deadpool yang tahu akan rencana Russell, dia pun ingin menghentikannya dengan membentuk sebuah tim yang dia namai dengan nama X-Force. X-Force ini beranggotakan 8 orang. Anggota yang pertama bernama Bedlam. Bedlam ini mampu mengantarkan medan listrik melalui tubuhnya. Anggota yang kedua bernama Z-Gas. Dia mampu memuntahkan asam korosif dari dalam mulutnya. Anggota yang ketiga bernama Vanisher. Kekuatannya adalah tidak terlihat. Anggota yang keempat bernama Shatterstar. Kekuatan yang dia miliki adalah menghayal. Anggota selanjutnya bernama Domino. Dan kekuatan supernya adalah keberuntungan. Dan anggota yang terakhir bernama Peter. Kekuatan yang dimilikinya adalah keputusasaan. Sangat hebat sekali. Dan tibalah waktu pasukan X-Force beraksi. Satu persatu pasukan X-Force terjun menggunakan parasut. Namun karena mereka tidak pernah menjalani pendidikan militer sebelumnya, satu persatu dari mereka pun mati sia-sia. Bedlam mati tertabrak bus. Shatterstar tubuhnya hancur terkena baling-baling helikopter. Vanisher mati terbakar tersangkut di tiang listrik. Dan akhirnya Peter dengan semangat X-Force-nya mampu terjun dengan benar. Namun hal itu hanya berlangsung sebentar. Lengannya pun putus akibat terkena muntahan asam milik Z-Gas yang tersangkut ke dalam mesin penggiling. Hingga tersisa satu anggota lagi, yaitu Domino. Dengan kekuatan keberuntungan yang dia miliki, akhirnya dia dapat terjun dan selamat dari mara bahaya. Tidak hanya itu, bahkan dia mampu masuk dan mengambil alih truk yang mengangkut para tahanan mutan dengan mudahnya. Sementara itu di sisi lain, Cable pun datang. Dan pertempuran pun tak terelakkan lagi. Namun kesaktian Cable tak cukup kuat untuk mengalahkan keberuntungan yang dimiliki Domino. Hingga akhirnya Russell mampu melepaskan dirinya dengan menggunakan sebuah pensil yang telah dia bawa sebelumnya. Lalu dia membebaskan si mutan raksasa yang bernama Juggernaut. Dengan tinjuan superpower dari Juggernaut, dia pun meruntuhkan jembatan hingga membuat sisi truk menjadi terguling. Di sini Domino selamat berkat keberuntungannya, sedangkan Russell berhasil selamat berkat Juggernaut yang telah menyelamatkannya. Nah, kemudian tubuh Deadpool dengan begitu santuy dihancurkan menjadi dua oleh Juggernaut akibat Russell yang telah diabaikannya. Hingga akhirnya adegan ini pun terlihat sangat memprihatinkan. Tubuh Deadpool yang hancur menjadi dua.
Sementara itu Russell pergi bersama Juggernaut untuk membunuh orang-orang yang ada di sebuah sekolah dan membalaskan dendamnya kepada seorang kepala sekolah. Setelah tubuhnya hancur menjadi dua, Deadpool pun dalam masa penyembuhan. Nah, Deadpool bersama teman-temannya, mereka pun bermusyawarah untuk menghentikan Cable dan juga Juggernaut. Namun tak berapa lama, secara tiba-tiba Cable pun datang. Dia meminta bantuan Deadpool untuk membantunya membunuh Russell. Yang mana nanti ketika dewasa, Russell akan menjadi karakter jahat dan kejam yang akan membunuh anak dan istrinya di masa depan. Dengan kondisi kaki yang baru tumbuh dan terlihat sangat menggemaskan, Deadpool menyetujuinya, namun bukan untuk membunuh Russell. Deadpool berniat membuat Russell berubah menjadi baik, dan tentu saja bau-bau bacot no jutsu agak terasa di sini. Nah, dengan menggunakan taksi milik Dopinder, sopir kesayangan Deadpool, mereka pun berangkat. Namun sebelum bertempur, Deadpool terlebih dahulu meminta bantuan mutan X-Men yaitu Colossus dan Negasonic. Sesampainya di lokasi, terlihat Russell dan Juggernaut yang terlebih dahulu datang. Pertempuran yang sangat membabi buta pun dimulai dengan terlemparnya Juggernaut akibat tembakan Cable. Sedangkan Russell membakar seisi sekolah menggunakan kekuatannya. Pertempuran demi pertempuran pun tak terelakkan lagi. Hingga akhirnya datanglah Colossus, Negasonic, dan Yukio untuk membantu Deadpool mengalahkan Juggernaut. Dengan kombinasi 3 X-Men, Juggernaut berhasil dikalahkan. Sedangkan Russell dengan kekuatannya saat ini sangat sulit untuk dikalahkan tanpa membunuhnya. Dari sini Deadpool mencoba meluluhkan hatinya. Namun dengan kemarahan Russell saat ini, hal itu sangat sulit dilakukan. Kemudian Deadpool mengalungkan lehernya dengan kalung pengendali kekuatan mutan. Hal ini dimaksudkan agar Russell mempercayainya. Namun bukannya percaya dan menjadi luluh, Russell justru menyerang Deadpool menggunakan kekuatannya. Melihat hal itu, Cable meraih pistolnya lalu bermaksud menembak Russell. Namun Deadpool menghadang peluru tersebut dengan badannya. Dan tentunya hal ini akan membunuhnya, karena kekuatan mutannya akan hilang ketika menggunakan kalung pengendali tersebut. Melihat hal ini, Russell pun sadar dan menyesali perbuatannya. Seketika bekas bakaran pada boneka anak Cable pun menjadi hilang. Ini menunjukkan bahwa istri dan anaknya Cable di masa depan, mereka masih hidup. Karena di masa ini, Russell telah berubah menjadi baik, dan hal itu merubah keadaan di masa depan. Sesaat setelah itu, pada dimensi lain, Wade berada dalam sebuah ruangan bersama Vanessa yang menggambarkan bahwa dia sudah benar-benar mati, dan disinilah mereka akan kembali bersama. Namun hal itu pun tidak berlangsung lama cuy. Cable telah mengetahui anak dan istrinya masih hidup. Dia pun mengembalikan waktu dan meletakkan sebuah koin pada dada Deadpool. Dengan ini, peluru Cable yang mengenai dada Deadpool tertahan dengan adanya koin tersebut. Karena Cable telah kembali ke masa lalu sebanyak 2 kali, akibatnya Cable tidak dapat kembali pada masa di mana istri dan anaknya berada. Dengan ini, Cable memutuskan untuk menyelamatkan Deadpool. Akhirnya dengan masa depan yang telah dirubah Cable, Deadpool yang tadinya benar-benar mati, akhirnya tidak jadi mati. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy, di mana kepala sekolah yang sangat yoi ini pada akhirnya mati juga, karena karma yang didapatnya. Nah, itulah alur cerita dari film Deadpool 2 yang rilis tahun 2018. Kata si Deadpool, film ini adalah film keluarga yang sangat cocok ditonton bersama anggota keluarga. Jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget nggak tuh?